Baik, Bapak Ibu, kita kembali lagi masih membahas soal quizzes ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk menyelenggarakan kuis dalam berbagai mode, baik itu live maupun PR atau pekerjaan rumah. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah silakan Bapak Ibu langsung ke halaman quizzesnya ya, halaman utamanya. Kemudian eh, kita ke kuis ya, kuisku. Jadi di sini ya, di bagian paling kiri cari kuisku. Nah, di kuisku ini ada beberapa soal yang telah dibuat oleh misalnya saya sebagai penggunanya. Nah, silakan Bapak Ibu klik salah satu soalnya. Nah, di sini saya coba untuk latihan IPA SD kelas 6. Kita klik. Nah, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman seperti ini ya, Bapak Ibu. Nah, yang perlu kita ketahui untuk menyelenggarakan kuis dalam berbagai mode, bahwasanya di quizzes itu ada dua mode. Ada yang bermain secara langsung atau live, kemudian ada yang secara tidak langsung atau melalui pekerjaan rumah PR ya. Nah, bagaimana caranya untuk menyelenggarakan kuis di quizzes secara langsung? Silakan Bapak Ibu klik. Contohnya ini ya. Kita akan mencoba untuk membuat kuis secara langsung. Diklik, mulai kuis langsung. Kemudian pilih yang klasik atau kecepatan guru. Kalau yang klasik ini nanti anak mengerjakan kuis dengan kecepatan mereka sendiri dan guru hanya melihat hasil secara langsung ya. Adapun untuk kecepatan guru, guru mengendalikan kecepatan sehingga setiap siswa berada pada kecepatan yang sama. Jadi satu soal silakan dijawab dulu, baru diganti ke soal berikutnya. Ini kalau kecepatan guru. Nah, kita coba yang klasik saja ya, yang biasa kita gunakan dalam kegiatan-kegiatan. Tapi kalau masih Bapak Ibu mau coba yang satunya lagi, silahkan mangga ya. Nah, kita akan diarahkan ke halaman yang baru lagi nih. Ini adalah judulnya, kemudian ini jumlah soalnya. Nah, di sini ada beberapa mode yang disediakan oleh quizzes, yaitu mode klasik, mode ujian, dan mode tim. Nah, apa sih bedanya dari ketiga mode ini? Kalau mode klasik ini, jadi mereka hanya untuk satu orang untuk mengerjakan soalnya saja satu, ya. Mereka hanya berkompetisi dengan teman-teman yang lain secara individual. Nah, itu kalau klasik. Nah, kalau tim, mereka akan dikelompokkan ke dalam berbagai tim kelompok ya. Nanti nilainya mereka akan mempengaruhi perolehan nilai kelompok secara umum. Nah, adapun kalau misalnya ujian, ini dia lebih eh, bukan seperti permainan. Jadi tidak ada namanya nanti kekuatan, tidak ada namanya ditampilkan jawabannya yang benar atau salah, ataupun eh, mereka harus masuk menggunakan login dulu ya. Tapi kita coba yang klasik dulu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita arahkan ke bawah. Nah, bagi Bapak Ibu yang mempunyai Google Classroom, Quizzes juga bisa disambungkan ke Google Classroom Bapak Ibu. Jadi nanti linknya akan masuk langsung ke Google Classroom-nya Bapak Ibu. Nah, tapi bagi yang belum ada, tidak perlu ya, tidak perlu dihubungkan. Nah, kemudian kita ke bawah lagi. Di sini ada pengaturan umum ya. Ada upaya peserta, kemudian ada name factory, ada tunjukkan jawaban dan sebagainya. Nah, kalau upaya peserta ini nanti akan berapa kali siswa dapat menjawab soal kuis Bapak Ibu. Kalau default berarti mereka bebas berapa kali bisa menjawabnya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu pilih 1, 2 atau 3, nah ini mereka harus login terlebih dahulu ke quiznya. Tapi karena kita baru percobaan, kita coba default. Kemudian name factory-nya ini, kalau Bapak Ibu hanya sekedar soal-soal hiburan ataupun latihan biasa dan
tidak terlalu berpengaruh dengan nilai, ini silakan diaktifkan. Jadi nanti anak-anak mendapatkan nama-nama unik dari quizzes. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menggunakan quizzes ini sebagai penilaian, saya sarankan untuk tidak diaktifkan, ya, supaya memudahkan Bapak Ibu dalam merekap nilainya nanti. Kemudian tunjukkan jawaban selama aktivitas. Kalau misalnya soal ini untuk latihan bisa diaktifkan. Kunci jawabannya silahkan diaktifkan juga untuk belajar anak-anak. Nah, kemudian ini pembelajaran adaptifnya hanya dapat digunakan ketika kita memiliki akun super. Nah, ini seperti ujian ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu misalnya ada soal IPA, nanti Bapak Ibu sediakan 50 soal misalnya, tapi misalnya hanya diujikan 20 soal. Tapi nanti setiap anak akan menerima 20 soal ini dengan berbagai macam dari 50 bank soal yang ada, ya. Nah, kemudian di bawahnya ini ada pengaturan aktivitas. Nah, kalau power ups ini berarti seperti kekuatan ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu aktifkan, nanti anak-anak ketika benar mereka mendapatkan kekuatan. Apakah mereka melipat gandakan poin, mengurangi jumlah pilihan ganda yang ada, atau menghentikan waktu ketika mereka menjawab, ya. Kalau sekedar permainan silahkan diaktifkan, tapi kalau semua ujian ataupun sebagainya boleh tidak diaktifkan, ya. Waktunya bagaimana? Waktunya di sini ada pilihannya, ada fleksibel, ada mati. Kalau fleksibel berarti bergulir terus ya dari kanan ke kiri, kemudian semakin cepat menjawabnya berarti poinnya semakin tinggi. Tapi kalau misalnya mati, seberapapun cepat atau lambatnya mereka menjawab tidak ada pengaruh dalam poinnya ya, poin permainannya. Nah, tunjukkan papan peringkat silakan dihidupkan. Pertanyaan diacak juga silakan, jawaban diacak. Kemudian pertanyaan pendebusan ini bagaimana? Kalau misalnya Bapak Ibu hanya sekedar permainan silakan hidupkan, tapi kalau ujian tidak perlu ya. Jadi ketika misalnya anak-anak di satu titik, anak-anak mendapatkan penembusan, silakan mengulangi pertanyaan yang salah dan menjawab pertanyaan yang betulnya. Nah, musiknya, karena ini live, biasanya musiknya akan dari Bapak Ibu, ya. Tapi kalau misalnya mau dihidupkan, berarti nanti anak-anak akan mendapatkan iringan musik, ya, ketika menjawabnya. Nah, di bawahnya di sini ada memes, ya. Silakan Bapak Ibu pilih. Nanti kita juga akan coba belajar untuk membuat memes sendiri, ya. Tapi sekarang gunakan memes yang ada. Baik. Nah, ketika sudah semua, maka kita pilih lanjutkan, ya. Ketika pilih lanjutkan, Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman berikut. Ya, ini adalah halaman tampilan ketika Bapak Ibu akan menyelenggarakan quizzes secara live atau secara langsung. Nah, nanti bagaimana nih anak-anak agar bisa join? Pertama, mereka bisa mengetikkan joinmyquiz.com, kemudian masukkan kode ini, ya. Ataupun cara yang termudahnya bisa dengan membagikan tautan link yang ada di sebelah kiri ini nih. Nah, ini adalah kalau kita klik, maka nanti link gamenya akan disalin di kita. Nanti Bapak Ibu silahkan misalnya buka WhatsApp ataupun sebagainya, kemudian kita tempelkan, ya, tempelkan, nanti akan bentuknya seperti ini nih. Nanti anak-anak silahkan klik. Nah, ketika mereka klik, maka nanti akan ada beberapa siswa yang masuk di sini, ya. Baik, ketika siswa yang sudah terkumpul semua, silakan nanti Bapak Ibu pilih mulai, ya. Mungkin itu saja untuk yang live. Next kita akan lanjutkan untuk yang PR.